Shalom, berjumpa lagi dengan saya. Senang sekali walaupun kita di dalam suasana ibadah online seperti ini, tapi saya percaya tidak mengurangi kekusukan kita dan tidak mengurangi berkat Allah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita memulai di minggu yang pertama ibadah online kita. Mengapa kita melakukan ini? Semuanya ini kita lakukan dengan tujuan untuk membatasi penyebaran virus COVID-19 itu dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Dan ini kita lakukan bukan sebagai respon terhadap ketakutan, tetapi lebih sebagai respon kita karena kasih dan tanggung jawab. Sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk senantiasa menjadi berkat dan memberi dampak positif bagi lingkungan di mana kita berada. Apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, kita tetap harus menjadi berkat bagi lingkungan dan bangsa kita, bila kita menjaga diri kita dan lingkungan kita agar tidak semakin luas terpapar oleh virus COVID-19 dan menularkannya. Artinya saat ini kita sedang berusaha untuk menghentikan rantai penyebaran virus COVID-19. Saya berdoa kiranya semua upaya kita ini tidak sia-sia. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan menang, kita akan keluar dari situasi ini, dan kita akan bersukacita karena Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Karena hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Ada satu lagu pujian yang begitu sangat indah yang saya ajak kita menyanyikan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari nyanyikan bersama saya pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita akan ulangi dari awal, katakan hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Kemanakah kita dapat berlari untuk mencari pertolongan dan perlindungan? Hanya Allah, Dialah sumber pertolongan kita. Dialah perlindungan bagi kita. Dia adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Itu sebabnya jangan izinkan ketakutan, jangan izinkan kekhawatiran dan intimidasi apapun juga menguasai hati dan pikiran kita. Karena hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita percaya ada Allah yang menjaga hidup kita. Kita percaya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kita percaya darah-Nya sanggup menyembuhkan. Darah-Nya menjadi perlindungan dalam hidup kita. Itu sebabnya katakan sama-sama, pertolonganku hanya datang dari Allah. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir dalam hati kami. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami aman dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang membawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya dalam tangan-Mu kami aman, karena Engkau-lah perlindungan kami. Engkau-lah benteng perisai kami.
Engkaulah kubu pertahanan kami. Kepadamu kami berlari dan menjadi selamat, ya Bapa. Saat ini kami buka hati kami, Tuhan, untuk kami dipenuhi lagi dengan firman-Mu, supaya dalam hari-hari ini kami tidak hidup menurut apa kata dunia ini. Hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan yang ada, tapi hidup kami ditentukan oleh firman. Dan kami percaya rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan yang memberikan hari esok yang penuh harapan. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bawa kami semakin mengenal kehendak-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Nyatakan isi hati-Mu ya Allah. Berbicaralah dan lawati kami Roh Kudus, sehingga kami boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat mengalami kelegaan dan kelepasan daripada Allah. Dan hari ini kami dipulihkan, kami diberkati Tuhan, kami disembuhkan, dan kami makin lama makin kuat berjalan menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini, saya rindu membagikan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-21. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 28. Dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Dikatakan ayat 25, dan akan ada tanda-tanda. Akan ada apa? Tanda-tanda. Pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 26, perhatikan ayat ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, menyikapi dan meresponi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana seluruh dunia sedang dilanda oleh ketakutan dan kecemasan yang begitu luar biasa. Dengan mewabahnya virus corona yang mengakibatkan ada ribuan orang yang terjangkit oleh virus ini, dan mengakibatkan ada juga ribuan orang yang meninggal. Akibat dari virus ini menimbulkan suatu ketakutan yang luar biasa. Sehingga setiap negara-negara hari ini sedang berusaha bagaimana untuk menangkal, bagaimana untuk menyelamatkan diri dari serbuan atau penularan virus ini. Nah, apa yang sedang terjadi hari-hari ini kalau kita melihat dari sisi Tuhan, kita harus tahu sebenarnya menurut agenda Tuhan kita sedang hari apa hari ini? Ini agenda apa di pihaknya Allah? Artinya sebagai orang percaya, kita tidak boleh lupa
bahwa setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini terjadi bukan secara kebetulan, tapi semua merupakan sebuah tanda yang sudah dituliskan oleh Alkitab. Itu sebabnya firman Tuhan tidak salah ketika dia mengatakan selama langit dan bumi masih ada, maka satu titik atau satu iota dari firman Tuhan ini tidak ada yang tidak digenapi. Itu sebabnya ketika kita membaca di dalam kitab Lukas tadi, bahwa akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, ya, dikatakan di sini orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jelas sekali Alkitab berkata ada banyak orang mati ketakutan karena kecemasan, kekhawatiran berhubungan dengan segala apa yang ada. Hari ini yang ada adalah virus corona. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini apa yang kita pelajari? Yang pertama, semua yang terjadi ini tidak luput daripada penggenapan daripada firman Tuhan. Jadi Allah sebenarnya bukan Allah yang tidak peduli dengan semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi semua ini harus terjadi karena Tuhan punya planning. Dia punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Allah. Tidak ada satu negara pun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup membatalkan dan menghalangi rencana Allah atas bumi ini. Iya, tidak ada. Itu sebabnya ketika kita melihat semua yang terjadi ini, kita hanya lihat satu. Yang pertama, ini merupakan penggenapan firman Allah. Bahwa ini akan terjadi. Akan ada kecemasan, akan ada ketakutan yang melanda seluruh dunia. Dan itu sedang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang sedang mengalami kecemasan, ketakutan berkaitan dengan keadaan menyebarnya virus corona ini. Yang kedua, yang kita bisa pelajari adalah bahwa kita ini sedang hidup di penghujung dari akhir zaman. Karena Lukas yang kita sudah baca tadi, itu berbicara tentang keadaan akhir zaman. Berarti kalau semua ini sedang terjadi di hadapan kita, itu menyatakan bahwa kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kita sedang hidup di akhir zaman. Dan inilah tanda-tanda yang terjadi ketika kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Sehingga kita nggak perlu khawatir dan bingung dengan semua yang terjadi ini. Karena Alkitab telah menuliskannya bagi kita. Itu sebabnya kita perlu tahu sebenarnya apa sih yang menjadi maksud Tuhan. Kalau semua ini terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Ayat yang kita baca belum berakhir. Karena di dalam Lukas pasal 21, kita diberikan solusi. Kita diberikan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan dengan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini. Saya akan baca dalam Lukas pasal 21, ayat 34. Di sana judulnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, inilah yang menjadi nasihat dari firman Allah di dalam kita meresponi keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang pertama, Tuhan katakan kita harus jaga hati kita, jaga hidup kita supaya kepentingan-kepentingan duniawi itu tidak menguasai hati kita. Artinya ini merupakan suatu calling, panggilan untuk bertobat. Kita dipanggil untuk meninggalkan segala dosa kita, segala keduniawian, supaya kita menyiapkan diri kita bila mana Tuhan datang, kita sudah siap.
Karena ayat 34 dikatakan supaya jangan hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke dalam diri manusia seperti suatu jerat. Artinya dia belum siap, Tuhan sudah panggil. Dia belum siap, Tuhan sudah datang. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah menyiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita meninggalkan dosa, untuk sungguh-sungguh hidup bertobat, hidup mengasihi Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena hidup kita ini seperti uap. Hidup kita ini seperti rumput. Rumput itu begitu awal-awalnya dia tumbuh indah, tapi toh artinya dia akan layu dan dibakar. Hidup itu seperti uap, hanya secepat kilat, begitu sangat singkat. Itu sebabnya dengan singkatnya hidup ini, maka kita harus sungguh-sungguh mendengar apa yang menjadi panggilan Allah dalam hidup kita. Di sini Tuhan memanggil kita supaya jaga hidup kita, jaga diri kita. Jangan izinkan perkara-perkara duniawi menjadi fokus dari hidup kita. Jangan izinkan hal-hal yang sementara ini yang kita kejar dan kita melupakan Tuhan, kita melupakan persekutuan dengan Tuhan karena hati kita syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Itu merupakan peringatan untuk kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita. Karena inilah tanda kedatangan Tuhan. Orang yang hidup kudus akan semakin kudus. Tapi orang yang hidupnya cemar akan semakin cemar. Itu sebabnya mari saya mengajak kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya juga terus mengoreksi diri saya. Saya sadar saya juga harus terus terbuka, mengakui semua keterbatasan saya. Kita semua tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya kita harus menyucikan diri kita di dalam darah Yesus. Mohon agar darahnya menyucikan kita, mengampuni kita atas segala dosa dan kesalahan kita. Itu yang pertama. Jadi jaga hidup kita, supaya hidup kita tidak terkontaminasi dengan keinginan-keinginan dunia. Yang kedua, ayat 36 dari Lukas pasal 21 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena ini respon yang kita harus lakukan dalam kita menghadapi situasi yang mencekam seperti ini. Yaitu apa? Tuhan minta kita pertama berjaga-jaga senantiasa. Senantiasa artinya selalu. Senantiasa artinya setiap saat. Jadi selalu, setiap saat, senantiasa kita harus terus berjaga-jaga. Seperti apakah hidup yang berjaga-jaga itu dikatakan berjaga-jagalah senantiasa, yang pertama sambil berdoa. Kehidupan doa merupakan suatu kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan yang berjaga-jaga. Artinya doa merupakan sebuah kehidupan yang kita harus hidupi setiap hari. Apa-apa doa. Melakukan apapun juga awali dengan doa. Apapun yang kita harus lakukan awali dengan doa. Semuanya harus dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Hidup kita ini harus terus mengandalkan Tuhan. Karena tanda orang yang mengandalkan Tuhan terbukti dari kehidupan doa. Bapak, Ibu, Saudara, kita manusia yang lemah. Kita tidak sempurna. Kita membutuhkan Tuhan. Doa itulah sumber kekuatan kita. Dikatakan supaya kita beroleh kekuatan. Apakah yang membuat kita kuat? Apakah yang membuat kita mengalami damai sejahtera? Apakah yang membuat kita mengalami sukacita di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah tekanan yang sedang terjadi dalam hidup kita? Doa. Doa itulah kekuatan hidup kita. Karena dalam doa kita membangun relasi kita dengan Tuhan.
Di dalam doa kita mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam doa kita mengalami jamahannya. Di dalam doa kita mengalami kuasanya. Di dalam doa kita mengalami pertolongannya. Di dalam doa kita mengalami berkatnya. Di dalam doa kita mengalami terobosan. Doa itu merupakan kekuatan kita untuk kita tetap kuat menghadapi keadaan hari-hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah. Sama seperti seorang prajurit. Dia berjaga-jaga. Matanya tertuju kepada Tuhan. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Dia selalu berdoa. Dia berdoa untuk dirinya sendiri. Berdoa untuk keluarganya. Berdoa untuk anak-anak. Berdoa untuk kota kita. Berdoa untuk bangsa kita. Ini merupakan panggilan Allah untuk kita berdoa hari-hari. Supaya kita tahu bahwa doa sanggup memulihkan keadaan yang rusak, keadaan yang hancur, keadaan yang begitu menakutkan. Berubah karena doa orang benar yang dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tuhan selalu memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Ketika Yosua berperang, dia minta Tuhan menghentikan matahari sampai dia mengalahkan musuhnya dan Tuhan menghentikan matahari. Saudara, orang-orang yang biasa dipakai Tuhan melalui doa-doanya melakukan perkara-perkara yang besar. Hari-hari itu, mari kita terus berdoa. Sementara kita di rumah, hari-hari ini kita berkumpul bersama keluarga, di dalam ibadah keluarga. Berdoa bersama. Bukan cuma doa untuk pribadi, tapi saya juga ingatkan kita untuk doa peperangan. Karena ini merupakan peperangan rohani. Tuhan mengingatkan kita untuk mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah. Dan mulai perangi itu virus. Keluar dari hidup kita, dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari usaha kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita diberikan kuasa. Di dalam nama Yesus, kita diberikan kuasa untuk menghancurkan segala kuasa kegelapan. Yang dalam bentuk apapun juga, baik itu virus, penyakit, bakteri. Hari ini kita harus berdiri sebagai anak-anak Allah yang diberikan kuasa dan mematahkan dan mengusir setiap virus keluar dari dalam hidup kita, dari dalam tubuh kita, dari dalam keluarga kita, dari pekerjaan kita. Hari-hari ini harus adakan doa peperangan. Di dalam nama Yesus kita tolak setiap virus, setiap penyakit yang mau mencoba nempel di dalam diri kita. Minta darah Yesus berkuasa mematahkan dan menghancurkan penyakit itu. Dan alami kemenangan, kesembuhan, dan mujizat di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa, menjaga iman kita. Supaya iman kita tetap teguh. Yang kedua, menjaga kebersihan hidup kita. Tetap ikuti saran-saran yang sudah disampaikan oleh kedokteran. Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri kita. Selain kita berdoa, kita juga menjaga kesehatan diri kita. Dan kita meyakini kemenangan menjadi milik kita, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, kiranya Tuhan menjaga setiap jemaat, melindungi kita dengan darahnya, di dalam darah Yesus. Sama seperti ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika malaikat maut ingin mengambil anak-anak sulung Mesir. Ketika dia lewati rumah-rumah orang Israel. Di situ ada darah anak domba. Di pintu-pintu rumah Israel. Maka anak-anak sulung mereka luput dari kematian. Saya berdoa, darah Yesus dalam diri kita meluputkan kita dari segala wabah ini. Darah Yesus dalam diri kita membebaskan kita, meluputkan kita dari akibat virus yang mematikan ini. Saya berdoa Tuhan melindungi kita, menjaga kita oleh darahnya. Dan oleh bilur-bilurnya, sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Dia ada di rumah tangga kita. Dia ada dimanapun kita berada. Hadiratnya ada bersama kita. Itu sebabnya alami, rasakan hadiratnya yang membawa pemulihan. Hadiratnya yang membawa kekuatan. Hadiratnya yang membawa kesembuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nyanyikan bersama saya satu pujian ini.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Engkau punya agenda yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau punya rancangan yang di luar akal pikiran kami. Sebagai anak-anak-Mu kami meyakini akan perlindungan-Mu. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya akan nyanyikan pujian ini pertama. Mari katakan sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya akan berdoa bagi kita semua pada saat ini. Mari tundukkan kepala kita. Bapak hamba berdoa bagi setiap kami umat-Mu ya Allah. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Allah yang menjaga dan melindungi kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, perlindungan-Mu nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak sendirian. Engkau selalu menyertai kami, menjaga kami. Hamba berdoa Engkau memberkati seluruh kami, umat-Mu ya Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini. Apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Berkati studi dan pendidikan anak-anak kami ya Allah. Berkati usaha dan pekerjaan. Berkati semua yang kami kerjakan, buat itu berhasil ya Allah. Kami percaya Tuhan yang pelihara kami. Dan di dalam Engkau kami tidak akan berkekurangan. Engkaulah yang memuaskan kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Dalam hari-hari ke depan, Tuhan jaga kami, sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Allah. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan buat itu berhasil. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami. Sukacita-Mu meluap dari dalam hati kami. Kiranya nyanyian-nyanyian syukur dan pengagungan
tetap ada dalam mulut kami ya Allah. Karena hanya Engkaulah Allah yang kami sembah. Dan Engkaulah sumber perlindungan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa buat firman. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan. Tuhan menjaga hidup kami. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah online yang boleh kita ikuti pada saat ini. Dan minggu depan kita akan melakukan ibadah yang sama. Dan nantikan YouTube berikutnya dan pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan melalui media-media grup. Doa saya, Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, tetap sukacita, tetap bersyukur kepada Allah, yakin Allah beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.